Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal, Bapak Ustadz Haji Hariri, beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan yang Allah takdirkan membersamai kita itu menjadi jalan kebaikan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan lanjutkan kajian kita, melanjutkan surat Al-A'raf. Hadirin, tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang melebihi keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran inilah mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan rugi rasanya kita hadirin sebagai kaum muslimin jika kita tidak akrab terhadap Al-Quran. Sangat rugi. Karena di dalamnya ada keindahan, di dalamnya ada kenikmatan, di dalamnya ada kelezatan. Yang bisa merasakan nikmat dan lezatnya Al-Quran itu adalah orang-orang yang berusaha mendekatinya, memahami kandungannya, dan berusaha mengamalkannya. Insya Allah dia akan merasakan kelezatan hidup bersama Al-Quran. Demikian seorang mufassir berkata, Al-hayatu fi dilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man daqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kelezatan, dan tak seorang pun mampu merasakan lezatnya hidup bersama Al-Quran kecuali orang yang telah mencicipinya. Nah hadirin, menarik sekali apa yang disampaikan oleh sang mufassir tersebut agar kita akrab dengan Al-Quran. Nah, hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah menikmati hidangan Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, kemudian surat An-Nisa, terus selanjutnya surat Al-Maidah. Setelah surat Al-Maidah, surat Al-An'am, dan terakhir kita bahas surat Al-A'raf. Apa tema sentral dari surat Al-A'raf itu Bapak Ibu? Masih ingat tidak? Menentukan sikap. Ya. Kenapa kita harus menentukan sikap? Karena ada pertarungan yang abadi antara kebenaran dan kebatilan. Sejak kapan itu terjadi? Sejak Nabi Adam
hingga akhir kehidupan ini. Inilah yang dipotret oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf. Masih ingat singkatannya apa hadirin? ANP. Ya. A-nya apa? Nabi Adam. Ya. Satu sisi ada pada kebenaran Nabi Adam dan pada kebatilan ada siapa? Iblis. Ya. N-nya siapa? Nabi. Ya. Pada Nabi ada kebenaran, tetapi ada pada pengikutnya yang seringkali membantah kebenaran. Nah, di sini nanti kita melihatnya hadirin. Dan P-nya itu adalah pertarungan yang lestari hingga akhir zaman. Masya Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita hanyut dalam kebatilan atau justru kita menjadi orang-orang yang menikmati kebenaran? Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan satu doa hadirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, bukakanlah mata hati kami untuk melihat yang benar itu benar dan berikan kemampuan kepada kami untuk meniti jalan kebenaran. Dan tunjukkanlah pula kepada kami ya Allah yang salah itu salah. Dan jauhkanlah kami dari kebatilan tersebut. Masya Allah. Jadi hadirin, hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa dengan tegas menentukan sikap yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kita diajarkan satu ungkapan, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat hadirin. Ya. Dari Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh ini disebut juga Syekhul Anbiya. Kalau Abul Bashar itu bapaknya para nabi, Nabi Adam. Kalau Syekhul Anbiya, kakeknya para nabi, yaitu Nabi Nuh. Ya. Kenapa Nabi Nuh disebut kakeknya para nabi? Karena Nabi Nuh adalah paling lama dalam berdakwah, 950 tahun hadirin. Dan usia Nabi Nuh itu sekitar 1700-an tahun. Masya Allah. Halo, masih bersama saya. Jadi sekarang kan kalau dari Nabi Muhammad sampai sekarang itu kan baru 1400 tahun yang silam. Ya. Jadi Nabi Nuh itu, ya, kalau hidup di zaman Rasulullah sampai sekarang masih hidup, Pak. Masya Allah. Masih 200 tahun lagi. 300 tahun lagi. Coba bayangkan. Halo, 1700-an tahun Nabi Nuh usianya. Halo, Bapak Ibu masih bersama saya? Nah kita. Usia 90 tahun udah gimana ya, Ci? Aduh, ya Allah. Makanya umat Nabi Muhammad itu, kata Rasulullah, inilah umat yang paling pendek usianya. Sampai kemudian Rasulullah mengadu kepada Allah. Itu ada dalam tafsir Sofatut Tafasir ketika menafsirkan surat Al-Qadar. Ya Allah, umat terdahulu panjang-panjang usianya ya Allah. Sementara usia umatku sangat pendek ya Allah. Alangkah indahnya jika kami, sehingga amal kami sedikit ya Allah. Kemudian apa? Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, aku berikan kepadamu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu bonus untuk kalian. Masya Allah. 1 bulan tuh. 1 malam, tapi bobotnya 1000 bulan. Itu kalau ditahunkan sekitar 80 tahun. Ya. 80 tahun hadirin. Jadi kalau usia 20 tahun kita i'tikaf dan usianya 80 tahun misalnya kan. Berarti kan ada sekitar 60 tahun kita, 60 kali bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya kan? 6 kali 8 berapa Pak? 48.000 tahun berarti usia kita. 4.800 tahun. Mana? Iya. Ya sekitar itulah kira-kira begitu. 4.000-an tahun.
Itulah umat Nabi Muhammad, pendek tapi berbobot. Baik hadirin, kalau Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena 18 nabi dan rasul itu adalah Nabi Ibrahim dan anak keturunannya dari 25 nabi dan rasul itu. Ya. Baik, kita mulai dari Nabi Nuh. Nabi Nuh ini ya berdakwah 950 tahun. Tetapi pengikutnya hanya sedikit. Ya. Kaumnya banyak yang membangkang, termasuk istrinya dan anaknya. Masya Allah. Ini diungkap oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-59 sampai 64. Ya. Itu berkisah tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Ya, dari 59 ayat 59 sampai 64. Menariknya hadirin, para nabi itu yang disampaikan sama. Nah, nanti kita lihat ini. Saya bacakan ayatnya, ayat yang ke-59, ayat Quran surat Al-A'raf. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "U'budullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu." Tidak ada untuk kalian Tuhan selain Allah. Ya. Jadi kaumnya Nabi Nuh suruh beribadah kepada siapa? Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumil azim. Inni akhafu ya. Alaikum adzab yaumin azim, ya. Jika kalian menyembah selain Allah, saya takut engkau mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat nanti. Masya Allah. Jadi hadirin, Nabi Nuh itu mengajak mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ajakan Nabi Nuh. Dan ini nanti diulang lagi Pak, pada nabi yang akan diceritakan oleh Allah pada surat selanjutnya. Jadi misi Nabi ya yang disampaikannya sama. Ayatnya pun juga bunyinya sama. Nanti ini kata ini diulang-ulang. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. U'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu. Dan tidak ada bagimu wahai kaumku Tuhan selain Allah. Kira-kira begitu. Dan ini diulang nanti Pak. Makanya kita hafalkan pengulangan ini ya. Nanti setelah ini Nabi Nuh, Nabi Hud. Setelah dari Nabi Nuh, Nabi Hud. Sama nanti doktrinnya sama itu Pak. Ya, makanya kita hafalkan ini. Ya baca sama-sama terlebih dahulu. U'budullaha. Sama-sama. U'budullaha. Ayo. Ma lakum min ilahin ghairuhu. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Nah, 4 ya. Sekali lagi. U'budullaha, sama-sama. Apa artinya? Sembahlah Allah. Ma lakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, sama-sama, Tuhan ghairuhu, selain siapa? Allah. Jadi sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Nuh mengajarkan kepada kaumnya.
Maka apa yang terjadi hadirin? Ya. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Maka kemudian Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu yang besar, ya. Lalu kemudian binatang berpasang-pasangan masuk, ya. Kaumnya yang beriman suruh masuk, ya. Anak dan istrinya pun juga suruh masuk. Ayo, nak, masuk, ya. Ketika anaknya diminta masuk, enggak ya. Dan ingat, Pak, kapalnya itu dibangun di atas gunung, coba bayangkan. Kapalnya dibangun di mana? Di atas gunung. Secara logika, ya kan? Secara logika masuk akal nggak, Pak? Nggak masuk akal. Maka anaknya, enggak, nanti saya akan naik kepada gunung yang lebih tinggi, yang membuat aku terselamatkan dari banjir. Ya, dalam ayat itu dikisahkan, banjirnya langit itu mengeluarkan air yang luar biasa, ya kan? Lalu kemudian apa hadirin? Kaumnya fakadzabuhu. Kaumnya itu mendustakan Nabi Nuh, ya, nggak mau mempercayainya, nggak mau meyakininya, suruh menyembah Allah nggak mau, ya kan? Lalu kemudian mendustakannya. Maka apa yang terjadi hadirin? Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk. Maka kami, kata Allah, menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh fil fulki, dalam perahu tersebut. Wa aghraqna alladzina kadzabu, dan semua kaum Nabi Nuh yang mayoritas durhaka kepada Nabi Nuh, yang mayoritas tidak beriman itu, aghraqna alladzina kadzabu, ditenggelamkan oleh Allah. Masya Allah. Semuanya, Pak, termasuk anaknya dan istrinya. Masya Allah. Wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan atau mengingkari ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka yang ditenggelamkan itu adalah orang yang buta mata hatinya. Nah, ya kan? Halo, masih bersama saya? Masih ingat nggak syair itu, Pak? Yang buta mata hati. Kata siapa itu? Wes, apal. Masya Allah. Kalau orang jadul apal, ya kan? Ya. Tapi anak sekarang, kaum milenial, ditanya begitu, agak ngerti, Pak. Betul tidak? Iya. Mereka kaum yang buta. Jadi hadirin, saya bacakan tafsirnya ini ya. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu. Dan kaumnya mendustakan Nabi Nuh, dan kami, kata Allah, menyelamatkan Nabi Nuh bersama orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Minal gharaq, dari banjir. Ya. Fil fulki, diselamatkan melewati fulk. Fulk itu artinya as-safina, perahu. Wa awraqna alladzina kadzabu biayatina. Ya. Dan kemudian kami tenggelamkan mereka, ya, dengan ayat, karena mereka tidak mempercaya ayat kami. Dengan apa mereka ditenggelamkan? Bitofan, ya, dengan banjir yang begitu dahsyat. Innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta anil haq, dari kebenaran. Jadi perhatikan di sini hadirin. Nabi Nuh menyampaikan kebenaran. Tadi kebenarannya apa? Salah satunya adalah u'budullaha. Sama-sama. U'budullaha. Ma lakum min ilahin ghairuhu. Jadi kebenaran yang disampaikan, wahai kaumku, ibadahlah kepada Allah.
Beribadahlah kepada Allah dan tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Allah. Ya, begitu yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tetapi mereka mendustakannya dan hati mereka buta akan kebenaran tersebut. Dan akhirnya, hadirin perhatikan, orang yang tidak mencintai kebenaran, ini sejarah berulang, Pak. Ya. Orang yang tidak mencintai kebenaran, walaupun pada awalnya hebat, perkasa, bahkan mengolok-olokkan Nabi Nuh, tapi lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Mereka ditenggelamkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan terjadi baik dalam skala mikro maupun skala makro. Pada akhirnya, orang yang tidak mencintai kebenaran, ingat hadirin, kaumnya Nabi Nuh seperti itu, nanti kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Shu'aib seperti itu. Allah kisahkan semuanya hadirin di sini. Siapa orang yang tidak mencintai kebenaran, pada akhirnya dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab hadirin. Mumpung ya kita masih sehat, masih di dunia, ayo cintai kebenaran, dekati Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin, fisik kita telah memberikan isyarat tentang kebenaran yang datangnya dari Allah. Dalam Quran surat Ar-Rum itu Allah katakan, manusia diciptakan pada awalnya min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Manusia itu diciptakan ketika lahir lemah, betul? Setelah lemah jadi remaja kuat, kata Allah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Tapi setelah remaja dia kemudian menjadi tua dan beruban, syaibah. Coba yang di sini yang merasa sudah tua, ada ubannya enggak? Ada enggak, Pak? Benar enggak kata Allah? Benar, Pak. Bagaimanapun semangatnya orang tua, tetap fisik enggak bisa dibohongin. Betul tidak? Iya. Pinginnya lari kenceng kayak anak pemuda, ya kan? Pinginnya, ya kan? Pinginnya makan banyak kayak anak muda, tapi usia tidak bisa Iya. Artinya apa, Pak? Fisiknya manusia itu taat kepada titah Allah. Bagaimana mungkin pikiran dan tingkah laku kita tidak taat kepada Allah? Ya kan? Siapa yang bisa mencegah uban, Pak? Nggak bisa. Ada, Pak, di semir. Ya, semir kan cuma sementara. Ya kan? Nah, semir itu boleh selagi tidak ompong. Kata para ulama. Agar mencintai kebenaran. Dan kemudian dikisahkan di situ bagaimana Nabi Adam dengan iblis, bagaimana Nabi Nuh dengan kaumnya, ya kan? Kaumnya yang menentang kebenaran akhirnya mulia atau binasa? Binasa. Demikian pula kaumnya Nabi Hud, namanya kaum Ad. Ketika Nabi Hud berkata, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu." Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, agungkan Allah, dan tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Allah. Apa jawaban kaum Ad? Ya, pada ayat selanjutnya, ya saya ringkaskan. Jawabannya apa? Engkau Hud, orang yang tidak waras dan pendusta. Justru Nabi Hud itu dituduh apa? Gila dan pendusta. Coba bayangkan. Yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan. Ada lagunya nggak itu, Pak? Nah, iya. Lagunya siapa itu? Oh, ramai-ramai lagi kayak. Oh, bukan kayaknya. Wah, untuk kali ini salah ya. Yang benar dipersalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, itu. Ini, Pak. Jadi, setiap potongan sejarah, ya, kata Ustaz Abdul Somad itu, sejarah itu akan dipergilirkan, Pak. Sejarah itu akan berulang. Cuman lakonnya saja yang berbeda. Itu, Pak. Ya. Di zaman Nabi Adam, lakon kebenaran Nabi Adam. Kemudian lakon kebatilan
iblis. Di zaman Nabi Nuh, ya kan? Lakon kebenaran Nabi Nuh. Kemudian lakon kebatilan anak dan istrinya serta pengikutnya yang ingkar. Di zaman Nabi Nuh Hud, lakon kebenaran Nabi Hud, tapi lakon kebatilan kaum Ad. Masya Allah. Bahkan kaum Ad dengan lantang mengatakan, hai Hud, engkau majnun, ente gile. Nah, gitu kan. Dan engkau pendusta. Coba. Maka Nabi Nuh berkata, saya bukan tidak waras, tapi saya Rasulullah menyampaikan amanah Allah. Kata Nabi Hud, engkau mengajak kami untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami. Buktikan saja ancamanmu kepada kami, kata kaumnya. Ya. Maka kemudian hadirin, karena menentang seperti itu, pada ayat yang ke-72 Allah buktikan kebenaran Nabi Nuh. Insyaallah. Ini ayatnya. Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Fa'anjaynahu, maka kami selamatkan Nabi Hud walladzina ma'ahu, dan kaum yang bersama Nabi Hud, birahmatin minna, dengan kasih sayang kami. Jadi Nabi Nuh aja, Nabi Hud dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari azabnya. Sementara apa? Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu biayatina, dan kaum yang menentang Nabi Nuh kami binasakan hingga ke akar-akarnya. Lantaran mereka tidak beriman kepada tanda-tanda kebenaran yang datangnya dari Allah yang dibawa Nabi Nuh. Wa ma kanu mu'minin, dan mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain hadirin, dalam Quran surat Al-Fajr, Quran surat Al-Haqqah, itu dikisahkan bahwa kaum Ad itu hadirin dibinasakan oleh Allah. Dari langit ada petir dan hujan. Bumi bergoncang dengan dahsyat. Maka seketika bumi terbelah. Langit pun menyambar mereka. Hangus mereka mati. Lalu kemudian masuk ke dalam perut bumi. Padahal kaum Ad itu hadirin, capaian materialnya, kekayaannya luar biasa. Kata Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah kamu tahu wahai Nabi Muhammad bagaimana Allah mengazab kaum Ad? Kaum Ad itu ibu kotanya namanya Iram. Di kota Iram itu ada gedung-gedung pencakar langit, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, di mana saat itu tidak ada gedung yang mampu menandingi gedung yang hebat seperti dimiliki oleh kaum Ad itu. Tetapi hadirin, walaupun seperti itu hebat secara material, gagah penampilannya, ketika mereka berdusta kepada Allah, berdusta kepada nabinya, durhaka dan meninggalkan kebenaran, fasabba alaihimul azab, maka kemudian mereka diazab oleh Allah. Bahkan dalam Quran surat Al-Haqqah, 7 hari, 8 hari, 7 malam, ya, itu nggak berhenti itu azab, Pak, sehingga mereka seolah-olah kaum Ad dihancurkan otaknya, ditenggelamkan ke dalam bumi, ya, ditelan oleh bumi, manusia bergelimpangan mati, ya kan? Seolah mereka tak pernah hidup di muka bumi ini, Pak. Bayangkan coba. Seolah mereka tidak pernah ada peradaban kaum Ad di muka bumi ini. Itu kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun itu sama, Pak. Dibinasakan oleh Allah. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Coba nih. Ini Al-Quran bicara, Pak. Ya. Makanya, masih ingat nggak kandungan Al-Quran secara keseluruhan kalau diperas ada berapa? Ada berapa? Ya, 7 ayat itu surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah kandungannya apa? Masih ingat nggak? Kalau dekatin Ramadan, kalau mendekati Ramadan kita dapat apa biasanya? THR.
Nah, waktu itu apa Pak? THC. Jadi kandungan Al-Quran secara keseluruhan THC. Sepertiga kandungan Al-Quran T-nya apa? Tauhid. Sepertiga kandungan Al-Quran lagi hanya apa? Hukum. Sepertiga kandungan Al-Quran lagi apa? Cerita atau kisah. Ini kisahnya. Luar biasa. Kisah ini Pak, diulang-ulang oleh Allah untuk meyakinkan bahwa siapa walaupun mentereng seperti kaum Ad, dahsyat, penampilannya luar biasa, gagah secara material, tetapi ketika imannya hilang, ucul. Nah, ya kan? Lalu apa ucul itu Pak? Lepas, melecehkan kebenaran, bahkan nabinya dibilang gile, dibilang pendusta, ya kan? Yang benar dipersalahkan, tapi yang salah dibenarkan. Ingat, itu juga terjadi dalam kaum Hud. Tetapi apa hadirin? Kaum Hud itu, walaupun peradabannya hebat secara material, pada akhirnya diazab oleh Allah 7 hari 8 malam. Lalu kemudian apa? Hancur binasa mereka. Dari langit ada petir, dari bumi ada gempa. Luar biasa. Seolah mereka tak pernah ada di muka bumi ini. Diberangus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo, masih bersama saya? Sebagaimana Abraha. Hebat nggak Pak Abraha Pak? Dengan tentara apa? Bergajah. Itu dikisahkan dari Yaman pergi ke Makkah. Tak ada satu kabilah pun, kekuatan manusia, kekuatan tempurnya, kekuatan perangnya yang mampu mengalahkan kehebatan Abraha. Artinya apa? Manusia saat itu tak bisa lagi menghalangi kehendak dan kekemauan Abraha. Tapi pada akhirnya Al-Quran berkisah kepada kita. Hebatnya Abraha, kekuatan pasukannya yang tak terkalahkan, pada akhirnya dimuliakan atau dihinakan oleh Allah? Jawab, dimuliakan atau dihinakan? Kenapa dihinakan? Karena dia melawan kebenaran yang datangnya dari Allah. Hadirin, bagaimana mungkin kita melawan kebenaran yang datangnya dari Allah? Padahal setiap tarikan nafas kita butuh udara yang datangnya dari Allah. Betul? Kita butuh rizki yang datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin kita melawan kebenaran yang datangnya dari Allah? Padahal jantung kita itu berdegup, berdetak. Itu kekuatan siapa hadirin? Allah. Bagaimana mungkin kemudian kita tidak tunduk kepada Allah, tidak mau tunduk pada kebenaran yang datangnya dari Allah? Ayo renungkan hadirin. Itu sebabnya dalam Al-Quran diulang oleh Allah. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah otak kalian tidak lagi berfungsi? Masya Allah, istighfar. Stop. Allahu Akbar. Ya Allah. Al-Quran sampun cetowelo-welo Pak. Masya Allah. Apa cetowelo-welo itu? Terang benderang berkisah tentang sejarah orang-orang dalam tempo dulu. Ya. Ya. Mari kita lihat sejarah. Ya. Lihat. Ya. Sejarah. Dari bangsa ke bangsa. Lihat. Bagaimana mereka yang zalim. Bagaimana kemudian sejarah mencatatnya. Apakah pada akhirnya kemuliaan atau kehinaan. Tapi ingat hadirin, untuk melihat jatuh bangunnya sebuah sejarah tidak diukur oleh usia kita. Sekali lagi, tidak diukur dengan usia kita. Kenapa? Usia kita terlalu pendek untuk mengukir sejarah, untuk melihat sejarah hadirin. Halo? Itu sebabnya Al-Quran berkisah tentang sejarah itu. Berkisah tentang kisah-kisah. Ya kan? Lihat, kalau ada orang yang mencintai kebenaran, walaupun dibuang ke dalam sumur, tapi pada akhirnya dimuliakan oleh Allah menggenggam istana. Siapa itu? Nabi Yusuf. Masya Allah. Dibuang Pak. Secara logika mati nggak Pak? Mati. Tapi kalau Allah berkehendak, diselamatkan oleh Allah. Tidakkah Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun? Ya. Lalu kemudian apa hadirin? Dia lahir. Anak-anak sepantarannya yang lahir laki-laki semuanya dibunuh. Ya kan?
Perempuan-perempuan yang hamil dibunuh semuanya. Musa kecil lahir, prol. Piye iki, piye. Semua orang dibunuh. Lah piye? Wes lepokno kali. Apa Pak artinya, Pak? Hanyutkan ke kali. Mampetnya di istananya Firaun. Masya Allah. Kata Firaun, ini bocah laki, bunuh. Allah selipkan cinta kepada bininya. Bang, ojo ngono, Bang. Boleh laki-laki di luar dibunuh, tapi ini jangan, Bang. Dan kita tetap punya anak, Bang. Nah, ini titipan. Masa kalau kita rawat, masa dia akan menggoyahkan kerajaan Abang, sing bener baik. Nah, kira-kira begitu kan, Masya Allah. Bener. Kisahnya begitu dalam Al-Quran. Ya udah, ambil anak. Oke. Pernah suatu ketika ditarik jenggotnya siapa? Fir'aun, Pak. Ya, Fir'aun punya jenggot, Pak. Tapi dia tidak beriman kepada kebenaran. Halo, masih bersama saya? Ya. Halo, masih bersama saya? Selanjutnya apa? Nangis terus tuh bocah. Si bininya bilang, lu bagaimana nangis terus ini? Cari orang yang bisa nyusuin. Lagi-lagi, apa akhirnya? Emaknya suruh nyusuin datang ke istana. Coba bayangkan. Halo? Kalau Allah punya mau, Pak, dunia itu ada dalam genggaman Allah. Sebagaimana Allah takdirkan kita hidup, sebagaimana Allah juga takdirkan kita mati. Gampang gampang nih. Halo? Masih bersama saya? Iya tuh, Pak. Masya Allah. Udah. Nabi Nuh sudah. Penentangnya mulia atau hina? Binasa atau jaya? Binasa. Dikenang, diabadikan sebagai kaum yang mulia atau hina? Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, ya kan? Kemudian menentang kebenaran. Pada akhirnya, akhir dari kisahnya mulia atau hina? Padahal makmur enggak kehidupannya, Pak? Makmur. Jadi hadirin, bisa jadi mereka hebat secara penampilan, gagah perkasa, ya kan? Populer, ya kan? Mirip kaum Ad. Tapi kemudian ketika menghinakan kebenaran, maka tak ada ketenangan hakiki dalam hidupnya. Sekali lagi hadirin, yang menggenggam kebahagiaan itu adalah Allah. Siapa yang menentang Allah, siapa yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki dalam hidupnya. Semuanya, Pak. Halo? Masih bersama saya? Demikianlah. Udah kan ya? Oke, terakhir Nabi Soleh. Nabi Saleh itu kaumnya kaum Samud namanya. Singkat cerita, sampai dengan Nabi Soleh ya. Kenapa saya bawa laptop, Pak? Saya siapkan dulu nih, Pak. Sebab kisahnya panjang ini. Sampai Nabi Soleh, setelah Nabi Soleh, nanti ada Nabi Lut. Ini yang Sodom, ya. Setelah Nabi Lut, Nabi Syuaib, ya kan? Dan terakhir Nabi Musa. Yang paling banyak kisahnya itu Nabi Musa. Nabi Soleh, Pak, yang diperintahkan kepada kaumnya, ini juga sama, Pak. Wa ila Samuda, ayat 73-nya. Wa ila Samuda akhakum salihah. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuhu. Sama nih teksnya. Oke, sama-sama. U'budullaha, sama-sama. Ulangi. Malakum min ilahin ghairuhu. 4 poin ini, Pak. Nabi Nuh begini yang disampaikan, Nabi Hud begini yang disampaikan, Nabi Soleh juga begini yang disampaikan. Karena para nabi itu beriman kepada Allah semuanya. Muslim semuanya, Pak. Halo, masih bersama saya? Baik, hadirin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Berarti Quran surat Al-A'raf belum rampung, ya. Bagaimana kisah Nabi dengan kaumnya yang menentang sampai pada Nabi Soleh? Apa sebabnya? Ya kan? Bagaimana? Kenapa dia begitu berani kepada Nabi Soleh? Dan bentuk keberaniannya seperti apa melecehkan kebenaran?
Simak penuturannya 2 pekan dari sekarang insya Allah. To be continued. Bukan hanya film dan sinetron yang ada sambungannya. Kajian juga ada sambungannya. Itu saja hadirin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit yang kita renungkan ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semakin taat kepada Allah, semakin bermanfaat untuk kemanusiaan karena Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Wa wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.